wabarakatuh. Saya Nelly Agustin SPD, bertugas di SMK Negeri 3 Sinabang, Kabupaten Simelu, Aceh. Pada kali ini saya ingin melakukan video praktik baik saya tentang pembelajaran bermakna melalui kearifan lokal Simelu, pemanfaatan tepung sagu atau batuk sebagai media sederhana dalam proyek IPAS, zat dan perubahannya dengan pendekatan deep learning. Disingkat dengan Sagu Deep, sains dan kontekstual aktivitas pembelajaran gunakan media sederhana untuk melakukan proyek IPAS melalui pendekatan pembelajaran yang mendalam. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 11, bahwa segala tumbuhan adalah tanda kebesarannya bagi orang yang berfikir. Maka mengetahui tentang zat dan perubahannya, mengintegrasikan pengolahan sagu dalam pembelajaran ilmiah tentang perubahan zat yang terjadi di alam dalam bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia berdasarkan pengamatan pada percobaan yang dilakukan. Pulau Simelu adalah salah satu pulau yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Masyarakat Simelu hidup berdampingan dengan alam, menggantungkan hidup dari laut yang melimpah, dari tanah dan tumbuhan yang subur. Simelu kaya akan kearifan lokal daerahnya. Sekolah kami berjarak 12 km dari pusat kota. Sarana prasarana kami pun sangat minim dan keterbatasan akses internet karena sangat berpengaruh dengan cuaca saat hujan dan mati lampu. Maka akses akan terputus. Situasi saat ini adalah seperti yang digambarkan berikut ini. Rapor pendidikan tentang literasi dan numerasi sudah baik karena sudah ada peningkatan pada tahun 2024 dan 2025. Lalu sarana prasarana kami juga masih kurang, akses internet masih belum stabil, masih belum melakukan pemetaan terhadap siswa, dan juga rendahnya motivasi belajar siswa. Tapi itu semua tidak menyurutkan niat saya untuk menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, bermakna dengan menumbuhkan kecintaan saya pada kearifan lokal budaya Simelu yang akan saya angkat dalam pembelajaran dari alam yang terkembang, menghadirkan pembelajaran penuh makna lewat Sagu Deep, sains dan kontekstual, aktivitas pembelajaran, gunakan media yang sederhana untuk melakukan proyek IPAS melalui pendekatan pembelajaran yang mendalam. Semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan kembali masuk ke pembelajaran IPAS kita pada materi zat dan perubahannya. Nah, anak-anak ibu ada yang gak hadir? Ada. Lingkungan kelasnya sudah bersih, kuliah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Pernah melihat es batu tidak? Pernah. Apa yang terjadi jika es batu kita letakkan di tempat terbuka? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dalam dibagi ruang. Ya, zat ini dapat berupa unsur dan senyawa. Contohnya air, udara, tanah, logam, kayu, dan plastik. Sifatnya seperti apa? Sifatnya zat ini memiliki sifat yang membedakannya antara satu dengan yang lain, seperti warna, bau, rasa,
Baik. Nah, anak-anak Ibu tadi sudah tahu definisi, sudah tahu contoh, dan sudah tahu dapat dipisahkan secara fisika. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus tahu batang rupiah? Tahu batang rupiah ya. Nanti kita akan mengambil batang rupiah. Lalu batang rupiah ini akan kita olah menjadi makanan kearifan lokal kita di sini. Apa? Sagu. Sagu. Nah, sagu ini nanti yang kita ambil adalah patinya. Nah, Ibu, kita bagi kelompok dulu. Baik, anak-anak Ibu semua, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melihat proses dari perubahan zat. Yang alat dan bahan ini yang kita gunakan adalah media yang sederhana. Kita masak proses sagunya setelah diendapkan dan dikeringkan pati sagu yang telah kita olah. Praktikum kali ini merupakan praktikum yang sederhana. Kita langsung mengambil bahan-bahannya dari alam, tapi akan terlihat nanti proses dari perubahan zat, proses fisika dan proses kimia. Nanti di sana juga ada proses penyaringan dan pengendapan atau filtrasi. Mengolah sagu dari batangnya. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama yaitu tempatnya, yang kedua sagu, batang rubiah, yang ketiga air, yang keempat kain untuk memerasnya, yang kelima ini parang untuk memotong batang rubiah, dan yang keenam itulah ukurnya untuk mengukur. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita mengukur batang sagu. Tetapi untuk yang pertamanya kita menaruh kain di sini. Terus itu kita ukur sagunya. Baik, sahabat Daldo, bisa minta bantuan untuk mengukur sagunya. Apa kali kita lakukan adalah kita memasukkan air ke dalam. Dalam proses pengeringan, kami sudah menaruh pati sagu di bawah terik matahari. Ini bisa memakan waktu dalam beberapa hari sesuai dengan matahari dan cuaca. Dalam proses perubahan fisika dan kimia ini, terdapat perubahan bentuk seperti butiran pati sagu. Di sini akan terjadi perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika yaitu adalah tidak terjadinya perubahan warna dan perubahan bau. Sedangkan perubahan kimia menjadi warna kecoklatan berbau gosong. Baik, anak-anak Ibu semua, pada pati sagu yang telah kita masak, ya. Jadi dalam teori zat dan perubahannya, yaitu ada proses fisika dan kimia. Nah, pada proses fisika apa yang didapat tadi? Warna dan bau tidak berubah. Lalu adanya proses gelatinisasi, yaitu proses pengentalan. Ya, ini proses pengentalan namanya. Nah, pada pati sagu ini juga terdapat adanya proses kimia. Di mana proses kimia apa yang terjadi? Apabila dia dimasak dengan lama, dia akan berubah menjadi endapan dan berubah menjadi gosong. Ini adalah kelompok pembuat poster tentang proses pembuatan sagu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan sagu. Sangat senang belajar pembuatan sagu dikarenakan yang pertama, molekul pati pecah dan menyerap air. Yang kedua, adonan mengental dan transparan. Karena kami bisa tahu tentang pembelajaran sains yang dihubungkan dengan proses pemisahan pati sagu dan pengeringannya terjadi proses perubahan fisika dan kimia. Baik, asesmen akhir akan Ibu berikan soal sebanyak 5 soal.